must be an enormous responsibility and honor. Together, we could create a greater Russia. Halo kaum rebahan, sambil baring dan ongkang-ongkang kaki, yuk kita bahas film serial komedi biografi The Greater yang terinspirasi dari kisah nyata, dibalut dengan gaya satir terhadap sebuah problematika kerajaan zaman dulu. Sebelum masuk ke ceritanya, ini Mimin kasih sedikit bocoran. Nah, tokoh dalam film ini yakni Catherine sang permaisuri cantik, Peter sang kaisar, Arsi sang uskup agung, Orlo si kutu buku, Pelementop sang palima, Marial si pelayan permaisuri, dan Gregory sang pelayan kaisar. Film ini mengangkat tema cinta yang tak terbalas, kaisar yang semena-mena, perselingkuhan, dan penindasan terhadap hak perempuan. Diceritakan bahwa Catherine sang permaisuri yang cerdas itu bertekad mengangkat harkat martabat perempuan. Namun, dapatkah sang permaisuri muda itu melakukannya? Ayo kita mulai dengan episode 1. Catherine, seorang gadis 16 tahun sedang bahagia menyambut hari pernikahannya dengan Kaisar Rusia. Terbayang olehnya indahnya istana dan tingginya ilmu pengetahuan yang akan ia dapatkan. Hal yang paling membuatnya selalu tersenyum adalah bayang-bayang kaisar yang tampan dan pastinya romantis. Setelah menyiapkan diri dan belajar beberapa kata dalam bahasa Rusia, Catherine dengan mantap berangkat menuju istana kaisar di Rusia. Catherine tampil menawan. Di kekaisaran ia disambut ala kadarnya. Hanya saja ia langsung disambut Peter sang kaisar. Catherine langsung dipersiapkan untuk pesta pernikahan pada malam hari itu. Namun, ada tes yang harus dilewati Catherine. Tes yang sangat asing bagi budaya barat, yakni tes keperawanan yang dilakukan oleh laki-laki bernama Arsi sang uskup agung. Malam pesta pernikahan pun tiba. Pendek cerita, meski pesta kecil-kecilan, resmilah Catherine sebagai permaisuri malam itu. Ia tampil menawan, dipuji kecantikannya oleh banyak tamu. Peter sang kaisar menghadiahkan seekor beruang hitam sebagai hadiah pernikahan malam itu. Catherine sangat menyukai pemberian suaminya itu. Pesta pun selesai. Catherine tak sabar menghadapi malam pertamanya. Ia telah siap untuk menjadi pelayan yang baik saat di kamar. Tak sabar ia disentuh oleh sang kaisar dengan penuh kasih sayang, seperti yang ia dengar dari orang-orang saat malam pertama. Namun, anggapannya itu salah. Peter tanpa basa-basi langsung melakukan aksinya. Itu pun hanya berlangsung 2 menit. Lalu pergi begitu saja meninggalkan Catherine. Catherine pun tidur dengan kekecewaan. Nafkahnya belum tercukupi. Pagi harinya, Catherine sang permaisuri mengatur strategi untuk bisa membuat Peter sang kaisar jatuh cinta padanya. Ia menyiapkan sarapan untuk Peter. Pertama-tama, Peter tidak ingin diganggu. Namun, dengan keteguhan hati, Peter pun sedikit lunak dan tidak menolak saat sarapan bersama. Catherine pun merasa telah berhasil. Namun, lagi-lagi itu salah. Setelah sarapan, Peter malah menyuruh Catherine untuk mengikuti perkumpulan pesta istri-istri pembesar kerajaan. Sedang ia sibuk entah kemana. Pada pesta istri-istri pembesar kerajaan, Catherine sang permaisuri mulai menyadari keanehan. Tidak ada satupun perempuan yang bisa membaca dan diajak untuk membicarakan hal-hal serius. Obrolan mereka remeh-temeh saja. Kegiatannya sehari-hari hanya buang-buang waktu. Semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi Catherine. Sirnalah harapannya untuk mendapatkan pendidikan dari istri-istri pembesar kerajaan yang sibuk dengan main lempar bola dari pagi sampai sore. Catherine pun lebih memilih untuk kembali ke kamarnya. Malamnya, Catherine sang permaisuri kembali mencoba melayani suaminya. Telah ia gunakan wewangian dan langsung masuk ke kamar Peter sang kaisar. Namun, ia terkejut dan kecewa ketika melihat suaminya sedang tidur dengan perempuan lain. Parahnya lagi, perempuan itu adalah istri Gregory sang pelayan kaisar. Catherine tidak bisa berpikir secara normal saat itu. Keesokan harinya, Catherine sang permaisuri pergi ke hutan bersama Peter sang kaisar untuk berburu kelinci. Di saat payahnya Peter dalam menembak, Catherine meminta persetujuan Peter untuk membuka dan membiayai sebuah sekolah. Peter mengiyakan pendapat tersebut, yang membuat Catherine sangat bahagia. Ia pun memilih gedung yang akan digunakan sebagai sekolah dan mendatangi perpustakaan yang tidak diurus oleh pihak kerajaan. Saat di perpustakaan, Catherine bertemu Orlo, sang kutu buku, yang merupakan penasihat kaisar.
Merasa ada teman sehobi, Catherine mengajak Orlo untuk bergabung mendidik perempuan di istana. Orlo sangat setuju. Di sisi lain, Peter sang kaisar sedang rapat atas kekalahan peperangan yang dipimpin oleh Felementop sang panglima. Kaisar marah besar menyalahkan Felementop. Namun, Orlo si kutu buku memihak Felementop yang sebenarnya hebat dalam mengatur strategi. Hanya saja, orang-orang di kerajaan selalu memelintirnya. Setelah rapat selesai, Orlo yang merupakan penasihat kaisar mengapresiasi pembangunan sekolah untuk perempuan kerajaan. Namun, bukan mendapat respon baik. Peter malah mengeluarkan instruksi untuk membakar gedung sekolah Catherine. Peter menganggap bahwa wanita hanya tempat manusia bereproduksi, bukan untuk diberi pendidikan yang layak. Bakaran gedung tersebut sekaligus membakar bara api pertengkaran antara Catherine dan Peter. Pada jamuan makan pagi, dalam kondisi masih marah dengan kejadian semalam, Catherine sang permaisuri bersikap acuh tak acuh terhadap Peter sang kaisar. Melihat itu, Peter pun sangat risih dan memilih meninggalkan Catherine. Ia pun marah kepada Ersi si uskup agung yang dianggapnya telah salah pilih permaisuri. Peter tidak mau tahu, Ersi harus menyelesaikan masalah tersebut secepatnya. Ersi sang uskup agung datang menemui Catherine sang permaisuri dan memintanya untuk membahagiakan kaisar. Ersi juga mengancam akan memutuskan pembayaran rutin kepada orang tua Catherine jika terus-terusan membuat masalah. Meski ia tahu Catherine tidak bahagia, ia memaksanya untuk berpura-pura dan menikmati ketidakbahagiaan tersebut untuk mendapatkan tujuan yang lain. Hari itu pesta kembali diadakan di istana. Peter sang kaisar sedang sibuk melayani tamunya, sedangkan Catherine sang permaisuri masih murung dan memilih berkeliling untuk menghibur diri. Namun bukannya terhibur, ia malah semakin kesal melihat perlakuan Peter yang semena-mena menembak kaki salah satu prajurit yang tidak bersalah. Kemarahan Catherine meledak saat Peter dengan sengaja menembak beruang kesayangan, hadiah pernikahan yang diberikan kepada Catherine. Tidak banyak bicara, Catherine dengan berani mendatangi dan menampar kaisar Rusia yang semena-mena itu. Catherine sang permaisuri yang telah melampiaskan amarahnya memilih menangis di perpustakaan. Peter sang kaisar marah dan menganggap Catherine yang tidak bersikap baik. Saat itu pula Catherine meminta untuk pulang. Ia tidak tahan dengan perselingkuhan, ketidakbijakan, dan kenyataan bahwa Peter tidak mencintainya. Namun Peter menolak. Catherine harus ada di istana sampai ia mampu melahirkan anak laki-laki untuk Peter. Saat dalam penyendiriannya di taman, Catherine sang permaisuri meminta Marial si pelayan untuk membantu pelariannya. Pelarian tersebut pun diatur dengan cara memasukkan Catherine ke dalam boks pengiriman. Namun aksi tersebut diketahui oleh kaisar. Boks yang ditumpangi Catherine ditenggelamkan dalam sungai. Untung saja, ia masih dibiarkan selamat oleh kaisar. Catherine permaisuri yang malang. Ia menyesal akan cintanya yang menggebu-gebu. Di kamar, ia mencoba mengiris nadi di lengannya. Untungnya, Marial sang pelayan tiba-tiba masuk sehingga percobaan bunuh diri itu terhenti. Marial menyampaikan satu informasi yang penting, yang selanjutnya muncul dari benak mereka, rencana baru dan tujuan yang baru. Cinta kasih Catherine berubah seketika. Sekarang, ia punya tujuan yang lebih besar dibanding hasrat untuk mencintai dan dicintai. Tujuan yang akan membuat kekaisaran Rusia membayar mahal atas akibat dari semua yang telah terjadi. Terima kasih telah mengklik video ini. Klik like, share jika kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan film-film menarik lainnya.